ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur adalah sekalian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk mengikuti mata pelajaran di dalam Islam. Salam dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak sekalian, sebelum kita belajar, tentunya kita mari berdoa dulu. Dipimpin oleh kelas. Silakan Nabi depan. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb. Pak Guru ingin meriksa kehadiran kalian. Jumlah kalian itu ada 6. Ini sudah lengkap ya. Ada yang tidak hadir anak sekalian? Tidak ada. Seperti ada sama di dalam anak sekalian. Kalau ada dibuang dulu. Baik, tidak ada sekalian. Alhamdulillah. Ini ada yang tercapai kompetensi anak sekalian yang harus kalian capai nanti. Nah, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas, menguraikan ketentuan bersuci dari hadas besar, menjelaskan pengertian hadis. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, Pak Guru ingin bertanya, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan hadas sekalian? Apa itu najis dan apa itu tahara? Ada yang tahu sekalian? Ya, silakan. Hadas artinya bersuci dan najis, dari najis dan hadas. Ya, bagus. Nanti Pak Guru akan bagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok 1 dengan kelompok 2. Baik, sekarang ada rekapitulasi yang harus kalian. Sesuai instruksi daripada model pembelajaran ini, kalian akan melakukan diskusi kelompok, membedakan, mencari macam-macam hadas dan mencari macam-macam najis. Adapun hadas besar dan kecil. Nah, kalian amati gambar di depan. Kalian mengamati. Kemudian setelah kalian paparkan secara kelompok, setelah kalian berdiskusi secara kelompok dengan sekalian, kalian paparkan di depan kelas, diwakili oleh 1 orang atau ketua kelompoknya masing-masing. Rudi ketua kelompok 1, Indri ketua kelompok 2. Bahkan Bapak, sekarang kalian dulu sekalian. Baik anak sekalian, apa sudah selesai kalian berdiskusi mengenai materi hadas? Oke. Dan Pak Guru minta kelompok 1 maju duluan untuk memaparkan hasil diskusinya di depan. Setelah kami berdiskusi, kami akan memaparkan hasil identifikasi kami tentang macam-macam hadas kecil. Apa itu tahara? Tahara artinya bersuci dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Macam-macam hadas kecil: keluar sesuatu dari kubur, kemaluan dan dubur, hilangnya akal, contohnya tidur, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, menyentuh kubur dan dubur dengan telapak tangan. Sekarang kelompok 2, silakan paparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kami berdiskusi, maka kami akan memaparkan tentang macam-macam hadas besar. Macam-macam hadas besar: pertama, haid. Haid adalah darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Adapun ciri-ciri umumnya adalah tentang
berbudak, hitam merah tua kemudian berangsur semakin bening seperti melahirkan dan nifas. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana cara mensucikan hadas besar? Cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Berikan aplaus untuk kelompok. Baik anak sekalian, setelah kalian berdiskusi secara kelompok sekalian, maka guru ingin memberikan tes secara lisan secara lisan sekalian. Ada yang tahu apa itu hadas? Saya, Pak. Silakan. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat. Baik, ada yang tahu? Oke, ada lagi yang lain? Apa itu hadas? Pas. Itu najis. Saya, Pak. Silakan. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke. Bagus. Pertanyaannya, jawabannya sudah betul semua sekalian. Sudah betul semua. Bahwa hadas dan najis itu pada intinya adalah sesuatu kotoran yang terhalang di mana seseorang tidak bisa melakukan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, nah, ada yang tahu macam-macam najis? Macam-macamnya? Macam-macam. Macam-macam hadas dan macam-macam najis. Baik, sekalian, hadas itu ada dua sekalian. Siapa yang tahu? Ada dua hadas. Silakan. Ada yang terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Oke, hadas besar dan hadas kecil. Ada yang tahu contoh hadas besar? Saya, Pak. Silakan. Haid, Apa lagi? nifas, Pas. Oke. Apa lagi? orang melahirkan. Orang melahirkan. Ada lagi yang lain? Oke. Sekarang contoh hadas kecil. Oke. Ada contoh hadas kecil. Hilang akal, Hilang akal. Kemudian apa lagi? bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang sedang menyusui. Oke. Oke, jawabannya sudah bagus semua. Tinggal kalian nanti praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekalian, baik, setelah kita melalui beberapa unit pelajaran tadi, tentu kita masuk pada penyegaran atau kesimpulan sekalian, di mana kesimpulan ini kita sama-sama menyimpulkan. Jadi tidak hanya Pak Guru yang menyimpulkan, tapi kalian juga tahu. Dan anak sekalian, ada yang bisa tahu, ada yang tahu tentang taharah tadi. Taharah. Apa itu najis tadi anak sekalian? Ya, silakan. Tahara artinya bersuci dari hadas dan najis. Oke. Najis? Ada yang tahu tentang najis? Saya, Pak. Oke. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadas? Saya, Pak. Keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat. Oke. Baik, anak sekalian. Jawaban kalian sudah betul semua, anak sekalian. Mari kita simpulkan bersama bahwa bersuci yang sekalian tentu merupakan hal yang harus ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi khususnya umat muslim. Tentu kebersihan ini adalah merupakan sebagian dari iman. Di dalam sebuah hadis, at-tahuru as-salatun
iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman itu sendiri yang harus sekalian. Makanya kebersihan kita tidak hanya berlingkup pada diri, tapi lingkungan, kemudian tempat kita beribadah. Dan kalau kita terkena najis misalnya, maka kita akan terhalang oleh yang namanya beribadah kepada Allah SWT. Di mana najis itu adalah keadaan tidak suci pada seseorang, sehingga dia tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah SWT. Setelah Pak Guru memaparkan atau menyimpulkan kita secara bersama-sama tadi menyimpulkan pada ini, maka Pak Guru akan melakukan tes evaluasi, yaitu sekali kita tes evaluasinya secara lisan. Maka maju satu-satu ke depan. Oke, siap sekalian? Oke. Sekalian, setelah kita melakukan evaluasi tadi dengan secara lisan, maka kita Pak Guru ingin menyampaikan bahwa pelajaran kita berikutnya terkait tentang praktek daripada hadas dan hadas besar dan kecil. Praktek cara mensucikan daripada hadas besar, cara mensucikan daripada hadas kecil sekalian. Kemudian bagaimana cara? Nah, ya ada pertanyaan sekalian? Kalaupun tidak ada lagi pertanyaan, maka kita mari sama-sama kita menutup doa dengan baca doa. Teman-teman, sebelum sesudah kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Kalian, lagu mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.